Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Iklima. Saya dari Prodi PG PAUD. Di sini sebagai pemateri pertama, saya menjelaskan mengenai pengertian paragraf. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang mana mengandung satu ide pokok dan penulisannya diawali dengan garis baru. Menurut beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah suatu karangan yang mengandung gagasan yang sistematis untuk menyampaikan makna kalimat. Paragraf mengandung dua pola, yaitu pola deduktif, yang mana pola deduktif ini adalah pola yang menempatkan pola pikirnya di awal kalimat, dan yang kedua pola induktif, yang mana pola ini menempatkan pola pikirnya di akhir kalimat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Tusina. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Struktur paragraf. Paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat topik merupakan kalimat terpenting yang berisi ide pokok alinea, sedangkan kalimat penjelas atau kalimat pendukung berfungsi untuk menjelaskan atau mendukung ide utama. Untuk mendapatkan paragraf yang baik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, posisi paragraf. Yang kedua, batasan paragraf. Yang ketiga, kegunaan paragraf. Dan yang keempat adalah struktur paragraf. Unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf ialah beberapa unsur pembangun paragraf sehingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Unsur-unsur paragraf itu ada 4, yaitu yang pertama transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Keempat unsur ini tampil secara bersama-sama atau sebagian. Oleh karena itu, suatu paragraf atau topik paragraf mengandung dua unsur wajib, yaitu kalimat topik dan kalimat pengembang, bahkan bisa menjadi 3 unsur dan mungkin juga 4 unsur. Berdasarkan penempatannya, inti gagasan atau ide pokoknya alinea dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, deduktif, kalimat utama diletakkan di awal alinea. Kemudian induktif, kalimat utama diletakkan di akhir alinea. Variatif, yaitu kalimat utama diletakkan di awal dan diulangi di akhir. Yang keempat, deskriptif atau naratif, yaitu kalimat utama disebarkan di seluruh alinea. Untuk membuat suatu kepala karangan yang baik, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu pertama, provokatif, menarik. Yang kedua, berbentuk frase. Yang ketiga, relevan atau sesuai dengan isi. Dan keempat, logis. Dan yang kelima, spesifik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nada Askia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Askia. Saya dari jurusan FK Ekonomi. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu di syarat paragraf. 1. Kesatuan. Kesatuan adalah kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama, menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. 2. Kepaduan atau koherensi adalah kekompakan hubungan antar suatu kalimat dengan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf. Kepaduan yang baik, tetapi jika hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar dan mudah dipahami, kepaduan paragraf dibangun dengan memperhatikan beberapa hal, seperti kata kunci, kata ganti, transisi, dan kesejajaran. 3. Kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat penjelasan yang cukup untuk menunjang kalimat topik. 4. Panjang paragraf. Dalam tulisan tidak sama dengan panjang paragraf dalam tergantung pada seberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Memperhitungkan 4 hal, yaitu A. Penyusunan kalimat topik. B. Penonjolan kalimat topik dalam paragraf. C. Pengembangan detail-detail penjelasan yang tepat. D. Penggunaan kata-kata transisi, frase, dan alat-alat di dalam paragraf. 5. Pola susunan paragraf. Pola susunan paragraf bermacam-macam dan sering ditetapkan dalam tulisan ilmiah, antara lain pola runtutan waktu, pola uraian sebab akibat, pola perbandingan dan pertentangan, pola analogi, dan pola daftar. 5. Teknik pengembangan paragraf. 1. Secara alami, berdasarkan urutan ruang dan waktu. Urutan ruang dan waktu merupakan satu titik ke titik yang berikutnya dalam satu ruang urutan dan menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, atau tindakan. 2. Klimaks dan anti klimaks.
Jika posisi yang tertinggi itu diletakkan bagian akhir disebut klimaks. Sebaliknya, jika penulis mengawali rangkaian dengan posisi paling menonjol, kemudian makin lama makin tidak menonjol, disebut klimaks. 3. Umum khusus dan khusus umum. Dalam bentuk umum khusus utama diletakkan di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Dalam bentuk khusus umum, gagasan utama diletakkan di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodati Nur dari Prodi Pendidikan Kimia. Saya akan membacakan tentang macam-macam paragraf. 1. Eksposisi. Berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi. Paragraf eksposisi memiliki ciri-ciri yaitu: A. Bersifat non-fiksi atau ilmiah. B. Bertujuan menjelaskan atau memaparkan. C. Isi harus berdasarkan fakta. D. Tidak bermaksud mempengaruhi. 2. Argumentasi. Bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta konsep sebagai alasan atau bukti. Paragraf argumentasi memiliki ciri-ciri yaitu: A. Memiliki ide pokok atau berupa argumen atau pendapat tentang suatu masalah. B. Memiliki fakta sebagai penjelas yang mendukung gagasan. C. Memiliki hubungan sebab akibat. D. Menggunakan penjelasan-penjelasan lain untuk memperkuat argumen atau pendapat. 3. Deskripsi. Berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mendengar hal tersebut. Paragraf deskripsi memiliki ciri-ciri yaitu: A. Menggambarkan atau melukiskan objek tertentu. B. Menceritakan sebuah objek dari hasil penginderaan. C. Bermaksud agar pembaca menyaksikan atau mengalami sendiri. 4. Persuasi. Karangan ini bertujuan mempengaruhi emosi pembaca agar berbuat sesuatu. Paragraf persuasi memiliki ciri-ciri yaitu: A. Bertujuan untuk mempengaruhi dan mengajak pembaca sesuai yang diharapkan. B. Memiliki fakta atau bukti untuk mempengaruhi dan mengajak pembaca. C. Menggunakan bahasa yang menarik untuk mensugesti pembaca untuk melakukan sesuatu yang diharapkan pengarang. 5. Narasi. Karangan ini berisi rangkaian peristiwa yang susul-menyusul, sehingga membentuk alur cerita. Karangan jenis ini sebagian besar berdasarkan imajinasi. Paragraf narasi memiliki ciri-ciri yaitu: A. Adanya tokoh. B. Adanya alur atau cerita. C. Adanya latar atau setting. D. Mementingkan urutan waktu atau urutan peristiwa. E. Tidak hanya terdapat dalam karya fiksi, tetapi terdapat dalam karya non-fiksi. A. Macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas menarik dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. 2. Paragraf penghubung. Berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Secara fisik, paragraf ini lebih panjang daripada paragraf pembuka. 3. Paragraf penutup. Biasanya berisi simpulan atau untuk argumentasi, atau penegasan, atau untuk eksposisi mengenai hal-hal yang dianggap penting. B. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. 1. Paragraf deduktif. Ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. 2. Paragraf induktif. Ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. 3. Paragraf campuran. Ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. C. Macam-macam paragraf berdasarkan isi. Paragraf deskripsi. Ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Biasanya dipakai untuk melakukan sesuatu hal, keadaan, situasi dalam cerita. 2. Paragraf proses. Ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses meliputi waktu,
ruang, klimaks, dan antiklimaks. 3. Paragraf efektif. Paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragraf terdiri atas suatu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Tidak boleh ada kalimat sumbang. Ada koherensi antar kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahira Ismuha dari Prodi PKK. Baiklah, kesimpulan dari paragraf yang dapat diambil yaitu paragraf adalah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang merupakan kesatuan untuk menyampaikan gagasan utama atau ide pokok. Paragraf atau alinea merupakan kumpulan suatu kesatuan pikiran yang lebih luas tinggi dan lebih luas daripada suatu kalimat. Paragraf juga mempunyai arti, yaitu kumpulan kalimat, tetapi kalimat yang bukan sekadar berkumpul, melainkan berhubungan antara yang satu dengan yang lain dalam satu rangkaian yang membentuk suatu kalimat. Sarannya adalah, dalam membuat suatu paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat, harus mengetahui dulu kalimat yang akan disusun menjadi paragraf tersebut, dan mengemukakan sebuah pokok pikiran atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat yang berkaitan, dan juga harus memiliki hubungan erat dan memenuhi syarat-syarat yang telah penulis uraikan di bab sebelumnya.